Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi sahabat Femina. Semoga semuanya dalam keadaan baik hari ini. Ya, Kita berjumpa kembali pada acara Indonesian Women's Forum 2021 hari ketiga. Ini adalah hari terakhir. Mudah-mudahan semangatnya lebih besar lagi di hari ini. Tema besar IWF 2021 adalah A Whole New World. Bersiap menghadapi segala perubahan dan tantangan dengan belajar wawasan baru, ilmu baru, dan pastinya keterampilan baru. Karena ketidakpastian tidak boleh menghentikan langkah. Halo semuanya, saya Shana Suartono, saya akan menjadi pemandu acara Anda di hari ketiga ini. Dan selain konferensi di hari ketiga yang sebentar lagi akan kita mulai, ada juga serangkaian acara IWF yang dipersembahkan untuk Anda. Antara lain seri Masterclass Virtual Fest yang menghadirkan booth virtual interaktif dengan para partner dan juga local brand yang terkurasi. Dan semua update tentang IWF 2021 bisa Anda akses di Instagram @iwf.connect. Anda juga bisa gunakan hashtag IWF 2021 dan gunakan juga Indonesian Women's Forum 2021 untuk pencarian, juga untuk disertakan pada semua share postingan Anda di medsos masing-masing. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya mewakili Indonesian Women's Forum 2021, Femina dan juga PT Prana Dinamika Sejahtera untuk mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Blue Band, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bio Oil, Zendit, Tokopedia, Bunga Sari, para knowledge partner, McKinsey & Company, UN Women Indonesia, Ibu-Ibu Kota Awards, Sri Kandi BUMN, IWAPI, Endeavor Indonesia, Himpunan Desainer Interior Indonesia DKI Jakarta, The Golden Space Indonesia, Personal Growth. Partner pemerintah kita, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Serta partner komunitas ada DP3 AKB Jawa Barat, ada Indonesian Council for Small Business, Sri Kandi BUMN, Komunitas Fashion Berkelanjutan Empu, dan Perhumas Indonesia. Partner media kita, Metro TV, Women by Narasi, Magna Channel, Prestige Indonesia, Geometry, Great Mind, Kumparan Woman, Mamis Daily, dan juga Luxina ID. Dan di hari ketiga ini, tema yang diangkat adalah Women in Fast Changing Society. Nah, kita ini menghadapi pusaran perubahan yang saat ini sangat cepat yang terjadi dengan segala kompleksitasnya. Dan ketika satu perubahan drastis terjadi dalam masyarakat, maka wanita akan menjadi sosok yang keluar sebagai penggerak. Atau mungkin juga sebaliknya nih, karena tidak menyiapkan diri, lalu kita terdesak dan menjadi minoritas tanpa suara. Nah, sebenarnya bagaimana kita menyikapi hal ini dan membuka acara hari ketiga ini, saya akan mengundang CCO Femina dan Direktur Editorial PT Prana Dinamika Sejahtera, PTS Fatimah, selaku penyelenggara guna menyampaikan sambutannya untuk Indonesian Women's Forum 2021. Akan dilanjutkan juga nantinya dengan pidato kunci dari Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Sri Bintang Darmawati, SE MSI. Langsung saja kita panggilkan Ibu Peti. Halo, selamat pagi perempuan Indonesia. Selamat datang di Indonesia Women's Forum 2021 hari ketiga. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun pada hari ini. Suatu kebanggaan bagi Indonesia Women's Forum 2021, Femina dan Prana Group menyambut kehadiran teman-teman sekalian dalam program Indonesia Women's Forum tahun ini. Saya ingin menyapa yang terhormat Board of Director dari Prana Group, Bapak Rubin Kartohadiprodjo, Deputy CEO dari Prana Group, Bapak Sony Wasono, dan juga yang tersayang dan tercinta para founder dari Femina, Ibu Widarti Gunawan dan Ibu Mirta Kartohadiprodjo. Dan saya ingin menyapa juga yang terhormat dan kami banggakan Ibu I Gusti Ayu Sri Bintang Darmawati, SE MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang akan berkenan untuk memberikan pidato kunci pada hari ketiga IWF 2021 ini. Kehadiran Ibu dan Bapak merupakan penyemangat bagi kami dan juga bagi seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini.
Ini adalah hari ketiga dari IWF 2021, hari yang terakhir pada program kita tahun ini, dan kita akan mengambil tema Women in Fast Changing Society. Ini adalah sebuah program atau tema yang ditujukan untuk kita semua, perempuan Indonesia, untuk melihat ulang peran kita dalam keluarga dan masyarakat. Dan bagaimana kita bisa saling berkolaborasi untuk segala sesuatu yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kita perempuan sedang berada pada masa yang paling menantang. Masyarakat juga terus berubah cepat dan sangat cepat. Kita punya pilihan, ikut arus atau malah terbawa arus, atau justru kita bisa menjurus arus. Itulah hal-hal yang kita ingin bahas pada hari ketiga IWF ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para partner yang memungkinkan acara ini terlaksana dengan baik selama 3 hari. Dukungan dari para partner ini menjadi pendorong kami untuk bisa menyampaikan atau memberikan acara-acara yang menarik kepada teman-teman sekalian. Dan tentu saja kepada para pembicara, kepada para host, dan kepada MC kita tadi, Syahna Suhartono, wajah femina yang kini berkarir menjadi seorang presenter. Terima kasih banyak, dan para host ini akan juga memberikan ide-ide segar dan visinya tentang berbagai topik. Untuk hari ketiga, saya ingin mengucapkan khusus terima kasih kepada para pembicara yang akan berbicara di panel dan juga berbicara pada program masterclass. Yang pertama, terima kasih untuk Ibu Ferry Farhati SPSI MS, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Jakarta dan penggagas Ibu Kota Awards. Kemudian Ibu Yuliawati Faiz, Head of Program UN Women di Indonesia. Angki Yudhistia, Staf Khusus Presiden Joko Widodo di bidang sosial. Kemudian Anggia Karisma, President of Kids and Family Entertainment di Visinema. Kemudian Rati Ibrahim, SPSI MM Psikolog Klinis dari Personal Growth Indonesia. Dr. Atnike Nova Sigiro, MSc, peneliti dari Jurnal Perempuan. Kemudian Ruben Hatari dan Kania Anggia. Lalu terima kasih yang terhormat Bapak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih juga untuk Dr. Arini Widodo, SPKK, dermatologis. Kemudian Ibu Nurhayatini dari Bio Oil. Terima kasih untuk Rachel Olsen, nutrisionis. Erina Wiono dari HDII DKI Jakarta. Terima kasih juga untuk Viva Italia, Home Living Senior Category Lead dari Tokopedia. Leona Victoria, nutrisionis. Kemudian Ari Irham, terima kasih banyak. Ari adalah seorang mom influencer. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Wilya Suwito, Marketing Director dari Upfield dari Blue Band. Kristansia Citra, wanita wirausaha femina, Chef Kitchen Bakery. Maureen Cahyadi, wanita wirausaha femina dari Martabak Amau, nanti akan jadi pembicara di sebuah masterclass. Kemudian Ibu Rosarita Niken Widyasuti, Staf Khusus Menkominfo, bidang informasi dan komunikasi publik, transformasi digital dan hubungan antar lembaga. Terima kasih banyak untuk para pembicara yang akan berbicara pada hari ini. Dan tentu saja kepada seluruh tim IWF, saya tidak bosan-bosannya untuk mengatakan terima kasih telah mencurahkan pikiran, perasaan, dan tenaganya untuk berkolaborasi dan demi terlaksananya acara ini dengan baik dan bisa melayani teman-teman perempuan sekalian. Saya dapat laporkan di sini hingga pagi hari ini, hari ketiga IWF, peserta yang mendaftar di IWF 2021 adalah sebanyak 3.547 orang yang datang dari Sabang sampai Papua dengan sekitar 60 pembicara yang hadir di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Teman-teman, selamat menambah ilmu, berjejaring, dan bersenang-senang di hari ketiga Indonesia Women's Forum 2021. Terima kasih atas kebersamaan kita pada tahun ini, dan kita sesama perempuan harus bekerja sama, berkolaborasi, dan saling mendukung. Dengan demikian akan ada banyak hal-hal yang menakjubkan terjadi. Sampai jumpa di Indonesia Women's Forum 2022. Berikutnya saya akan mengundang yang terhormat
Ibu Menteri Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Sri Bintang Darmawati, yang berkenan untuk menjadi pembicara kunci pada IWF hari ketiga ini. Kami persilahkan Ibu Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan para panitia penyelenggara acara, para pembicara, serta hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Indonesian Women Forum 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Pemina yang telah memprakarsai forum ini sebagai wadah bagi perempuan Indonesia untuk saling menginspirasi, mengembangkan keterampilan, serta berkolaborasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mencapai kemajuan, perempuan adalah kekuatan bangsa. Karena dari jumlahnya saja, perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Berbagai sumber membuktikan bahwa perempuan menentukan kualitas generasi penerus, demikian juga kepemimpinan perempuan meningkatkan ekonomi, ketahanan pangan, dan membuka berbagai peluang lintas generasi, serta partisipasi yang setara dan penuh dari perempuan dan laki-laki menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa. Dan dalam perjuangan melawan COVID-19, perempuan menjadi tulang punggung dari proses pemulihan di dalam komunitas, baik secara sosial maupun ekonomi. Namun sungguh disayangkan, akibat konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat, perempuan tidak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki, sehingga potensinya pun tidak termaksimalkan. Sementara pandemi kian memperparah ketimpangan yang ada. Untuk itu, para perempuan harus bersatu, karena perempuan adalah advokat terbaik bagi kaumnya. Perempuanlah yang paling mengetahui masalah dan solusi yang melingkupi dirinya. Kolaborasi memang merupakan kunci terciptanya kesetaraan gender. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu mendorong kolaborasi lintas sektor maupun antar perempuan dalam setiap program kerja kami. Ibu-ibu sekalian, perempuan Indonesia, berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini memang berat, namun percayalah, di balik setiap tantangan pasti ada kesempatan. Inilah waktu terbaik untuk membangun kelekatan dengan anak-anak kita. Pandemi juga memaksa kita untuk menjadi kreatif dan melek teknologi yang akhirnya membuat kita menjadi bisa dan biasa. Jika kita renungkan kembali, pandemi ini mungkin juga merupakan cara Tuhan untuk mengingatkan kita akan arti persatuan. Jika para pendahulu kita bersatu melawan penjajah, berjuang menggunakan bambu runcing, maka sekarang kita pun harus bersatu melawan pandemi, berjuang melalui disiplin kolektif dan gotong royong. Perempuan akan semakin kuat jika bersatu. Bersama marilah kita ciptakan dunia yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi semua tanpa ada yang tertinggal. Akhir kata, selamat mengikuti rangkaian kegiatan Indonesian Women Forum 2021. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Ya, terima kasih kami ucapkan kepada keynote speaker kita hari ini, Ibu I Gusti Ayu Sri Bintang Darmawati, Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak, dan sebelumnya ada Ibu Peti S. Fatima, CCO Femina, dan Direktur Editorial PT Prana Dinamika Sejahtera. Nah, sesaat lagi kita akan mengikuti panel pertama untuk hari ini bertema Together We Can Do Better. Jadi wanita secara bersama-sama ini bisa menjadi sosok penggerak, komunikator untuk perubahan, dan pastinya mengatasi masalah-masalah yang ada. Untuk itu kita akan langsung menyimak paparan para tamu inspiratif yang sudah hadir bersama kita. Ada 4 pembicara dalam panel diskusi pertama hari ini. Yang pertama ada Ibu Ferry Farhati, penggagas Ibu-Ibu Kota Award. Dan yang kedua ada Ibu Dwi Yuliawati Faiz, Head of Programs UN Women Indonesia. Ada Ibu Anggia Karisma, President of Kids and Family Business, produser Visinema. Dan yang keempat ada Ibu Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Joko Widodo di bidang sosial. Dan panel ini seperti biasa akan dibawakan oleh moderator kita, Ibu Peti S. Fatimah. Para hadirin semua, selamat menyimak. Halo, selamat pagi. Ketemu kembali dengan saya, Peti Fatima, dan hari ini kita akan bersama-sama pada panel pertama, Together We Can Do Better, dalam Indonesia Women's Forum 2021, hari yang ketiga. Teman-teman, kenapa tema ini kita ambil? Karena kita melihat bahwa jika wanita bisa bersama-sama, maka mereka bisa menjadi sosok penggerak dan komunikator untuk perubahan dan mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan orang bilang kita bisa melangkah lebih jauh jika kita bersama-sama dibandingkan jika kita sendiri-sendiri. Apapun peran kita sebagai perempuan di dalam masyarakat, entah itu kaitannya dengan pekerjaan kita atau misalnya peran sosial kita, dan juga nanti di panel yang kedua kita juga bicara mengenai peran dalam keluarga-keluarga modern. Untuk itu hari ini kita akan mendengarkan cerita para tamu yang sangat inspiratif dan saya kira bisa menggugah kita untuk berbuat sesuatu setelah ini yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dwi Yuliawati Faiz, Head of Program dari UN Women Indonesia, kemudian Ibu Ferry Farhati, penggagas Ibu-Ibu Kota Awards, Ibu Anggia Karisma, President of Kids and Family Business, produser dari Visinema, kemudian Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Jokowi untuk bidang sosial. Untuk itu saya akan memperkenalkan satu persatu tamu-tamu istimewa kami pada pagi hari ini. Saya ingin mulai dulu dengan ibu kita bersama di Jakarta, Ibu Ferry Farhati, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Provinsi DKI Jakarta dan penggagas dari Ibu-Ibu Kota Awards. Mengemban peran baru dalam beberapa organisasi yang berada di bawah pemerintah kota DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati menggagas Ibu-Ibu Kota Awards, sebuah wadah apresiasi yang mengangkat cerita perempuan penggerak aksi hidup baik yang ada di wilayah Jakarta. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019, Ibu-Ibu Kota Awards menjadi agenda rutin tahunan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian tamu saya yang kedua adalah Ibu Dwi Yuliawati Faiz, Head of Program dari UN Women di Indonesia. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun bekerja di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di LSM. Dan sebelum bekerja dengan UN Women, Dwi Yuliawati bekerja sebagai Program Director dari Plan Indonesia yang banyak terlibat dalam program untuk anak perempuan dan perempuan muda. Kemudian tamu kita yang ketiga adalah Anggia Karisma, President of Kids and Family Business dan produser dari Visinema. Dokter gigi yang banting setir menjadi produser ini memulai karir film sebagai penata busana di film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan masuk nominasi penata busana terbaik Festival Film Indonesia 2015. Istri dari sutradara Angga Dwi Mas Sasongko ini, atau kita biasa mungkin lebih akrab dipanggil sebagai Angga Sasongko, telah memproduksi berbagai macam judul film, dari Filosofi Kopi 1 dan 2, kemudian Surat dari Praha, Bukaan 8,
Keluarga Cemara. Nanti kita cerita tentang hari ini, dan yang terbaru adalah film Nusa yang akan tayang di bioskop pada 14 Oktober 2021. Banyak sekali film-film yang diproduksi oleh Cinema dan khususnya melibatkan Anggia ini berbicara mengenai keluarga, mengenai perempuan dan lain-lainnya. Nanti kita akan ngobrol dengan Anggia. Tamu kita yang keempat yang nanti akan bergabung setelah kita berbicara dengan ketiga pembicara adalah Angki Yudhistia yang sekarang bekerja sebagai staf khusus Presiden Jokowi di bidang sosial. Konsistensinya dalam isu penyandang disabilitas membawa Angki menjadi seorang socialpreneur dalam pemberdayaan teman penyandang disabilitas. Ibu dari 2 anak ini adalah seorang disabilitas tuli atau tunarungu sejak usianya 10 tahun. Ia telah meluncurkan 3 buah buku yang berjudul Perempuan Tunarungu Menembus Batas, Setinggi Langit, dan Become Rich as a Socialpreneur. Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengamanatkan tugas sebagai staf khusus Presiden di Gugus Inovasi Komunikasi Publik. Itulah tamu-tamu kita pada pagi hari ini, sangat menarik ya. Saya mau bertemu dulu dengan seluruh pembicara, boleh ya kita buka kameranya. Hai semuanya, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Peti. Pagi. Halo, Akhirnya pagi jumpa Mbak ya Peti. kita semua ya. Selamat pagi Iya. Angki. Susah banget kita ketemu nih ya. Selamat pagi Anggia, Mbak Dwi, Ibu Ferry. 2 kali kita ketemu offline selama masa pandemi. Dan nanti Angki akan join setelah ini. Perempuan sibuk kalau pagi ribet gitu kan ya. Dipanggil Pak Jokowi, dipanggil Pak Menteri, dan lain-lainnya. Terima kasih sekali lagi bisa join teman-teman pada Indonesia Women's Forum hari ketiga ini. Dan kita sangat menanti cerita dari teman-teman, insight, dan barangkali juga dorongan untuk teman-teman semua yang menonton dari Sabang sampai Papua ini tentang bagaimana sih together we can do better. Karena kalau sama-sama kita bisa lebih jauh, lebih maju, dan lain-lainnya. Saya akan mulai dulu obrolan panel ini dengan mempersilahkan paparan dari Mbak Dwi Yuliawati Faiz dari UN Women yang mempunyai riset terbaru dari UN Women tentu saja tentang apa sih tantangan dan peluang perempuan di Indonesia khususnya dan juga mungkin di dunia terutama pasca pandemi ini. Disrupsi yang luar biasa yang membuat hidup kita berubah sama sekali. Dan kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan di masa depan. Oke, kita bisa mulai dulu dengan Mbak Dwi. Silakan. Makasih Mbak Peti. Saya sebenarnya belum punya cerita. Yang saya akan tampilkan di sini adalah cerita dari para frontrunner, perempuan-perempuan yang ada di garda depan, dan juga perempuan-perempuan pengusaha yang kami temui di dalam studi kami. Jadi saya akan dari perspektif mereka dan juga memberikan sedikit insight mengenai apa yang bisa kita lakukan. Lanjut, kami punya riset yang dilakukan di tahun 2020, kira-kira bulan Oktober gitu, September-Oktober, ketika pandemi sedang pada puncaknya. Jadi sudah ada pembatasan mobilisasi dan lain sebagainya. Dan kami melihat bahwa ada beberapa hal yang membuat masalah atau pandemi ini berdampak kepada perempuan lebih besar daripada kepada laki-laki. Yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan tidak berbayar artinya merawat rumah tangga, mengasuh anak, merawat orang tua yang sedang sakit atau merawat orang sakit. Itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan, 30% dibandingkan dengan 36% yang dilakukan lebih banyak. Merasa bahwa mereka melakukan lebih banyak dibanding 30% laki-laki. Nah, ini perlu di-highlight karena Indonesia ini salah satu negara yang tidak punya data mengenai lama waktu yang dibutuhkan, yang dilakukan oleh warga negaranya, perempuan dan laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang tidak berbayar. Jadi yang kita ketahui adalah pekerjaan yang berbayar ke kantor, diupah, meskipun dalam bentuknya informal gitu ya, tapi kita punya datanya. Tapi data mengenai lama waktu yang dilakukan untuk unpaid care work ini kita belum punya. Ini mungkin menjadi satu tantangan juga buat kita. Dan ketika pandemi kelihatan, kelihatan bahwa perempuan itu memiliki tugas yang berat sekali.
Yang kedua adalah temuan yang kedua adalah maaf ini mungkin saya akan coba lihat lagi ya. Yang temuan yang kedua adalah juga kesehatan mental dan emosional perempuan. Yang pada pandemi ini 57% perempuan mengakui bahwa mereka mengalami peningkatan stres dan kecemasan. Banyak sekali hal yang tidak menentu yang membuat perempuan ini juga merasa cemas gitu ya, dibandingkan dengan 48% laki-laki. Padahal katanya kan mungkin yang lebih terancam mata pencariannya kan laki-laki. Tapi kenapa perempuan? Karena itu tadi ketidakpastian dari atau ketidakmenentuan dari pandemi ini. Juga yang perlu kita lihat adalah ada resiko-resiko meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga karena didorong oleh berbagai macam tekanan, termasuk tekanan ekonomi. Kemudian yang kita lihat juga terlihat tadi saya bilang bahwa pekerjaan rumah tangga dan kerja atau perawatan pengasuhan tak berbayar ini juga tinggi. Jadi mulai dari menemani anak belajar sampai merawat orang sakit dan juga pekerjaan atau loss of livelihoods ya, pekerjaan yang berkurang itu juga tinggi. Padahal perempuan ini kebanyakan bekerja di sektor informal ya, yang harusnya tidak terganggu oleh berbagai krisis. Kalau dari krisis ekonomi kan biasanya cenderung lebih resilient. Tapi di masa pandemi ini memberikan dampak baik kepada bisnis formal maupun informal. Dan karena perempuan banyak di informal, maka yang berkurang lebih banyak juga adalah bisnis yang dilakukan oleh perempuan. Lanjut. Nah, kalau tadi kelihatan bahwa ada penurunan pendapatan gitu, 82% perempuan yang dulunya punya pendapatan dari sektor informal itu menurun, mengaku bahwa ada penurunan 82% perempuan mengaku bahwa pendapatannya menurun. Tapi ternyata kita juga tahu gitu, bahwa perempuan ini lebih cerdik dalam melihat kesempatan. Dari studi yang dilakukan bersama-sama dengan Gojek, kira-kira ada 1.600 mitra Gojek di bidang food and beverage ya, di bidang di mana perempuan lebih banyak berkiprah gitu ya. Ternyata banyak sekali bisnis perempuan yang meningkat penggunaan platform internetnya gitu ya. Jadi mereka menggunakan platform internet untuk menjual produk-produknya. Jadi kayak kalau satu usaha ditutup mereka kemudian bergerak. Jadi adopsi untuk penggunaan internet itu juga lebih besar untuk perempuan. Dan ini ada di baik mikro maupun kecil ya. Jadi banyak yang kemudian beralih ke atau melakukan diversifikasi atau berstrategi untuk meningkatkan penjualan melalui platform internet. Ini yang kita lihat juga bukan hanya usaha perempuan yang sudah lama, tapi adopsi terhadap platform ini juga dilakukan oleh perempuan-perempuan pengusaha yang baru saja membuka bisnisnya. Jadi ini kalau kita lihat tadi Mbak Peti bilang ada peluang gitu ya. Mungkin inilah strategi bertahan tapi juga dilihat sebagai satu peluang baru. Dan bukan hanya sekedar bertahan, dari business insight-nya yang kita lakukan bersama Gojek itu juga ada yang berekspansi gitu ya. Jadi bukan hanya bertahan tapi juga survive dan growing. Ini yang kita lihat ada di bisnis yang dilakukan oleh perempuan. Next. Tapi tantangan ini atau kesempatan ini ternyata itu bukan hanya dilakukan atau ada di lingkup bisnis. Kita lihat juga kepemimpinan perempuan tuh meningkat pesat gitu. Jadi ketika di masa krisis, many of us perempuan stepping up. Kita punya data bahwa banyak sekali pekerja migran Indonesia yang dipulangkan setelah pandemi. Ada 180.000 kalau tidak salah. Banyak diantaranya perempuan. Dan karena banyak sekali pekerja migran perempuan ini bekerja di sektor bekerja di sektor dalam pekerja rumah tangga, maka lebih banyak pula yang pulang dan tidak memiliki pekerjaan. Banyak pula dari pekerja migran tersebut yang menjadi korban kekerasan. Dan siapa yang stepping up? Di masa pandemi, service provider gitu ya, rumah aman atau misalnya service kesehatan buat korban itu banyak yang tutup.
tapi perempuan stepping up. Gitu. Jadi perempuan-perempuan dalam komunitas ini yang seperti kita lihat di sini, Ibu Sugih mitra kita dari Sapa Institute di sebuah daerah di Jawa Barat yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia, perempuan yang terbesar di Indonesia, itu tetap membuka crisis center-nya. Jadi siapapun pekerja migran perempuan yang mengalami kekerasan itu dapat mengunjungi shelter, dapat menerima layanan. Jadi layanan tetap terbuka dan ini dilakukan oleh perempuan. Kita lihat lagi ini Mbak Liza atau kita bilangnya biasanya Mbak Vita. Mbak Vita itu dari Klaten, dari sebuah desa namanya Desa Ngelinggi. Jadi kita punya desa di mana kita memodelkan konflik sosial itu supaya bisa diatasi. Dan ketua task force-nya ini Mbak Lisa ini atau Mbak Vita, apa yang dia lakukan? Jadi karena dia stepping up, penduduk desanya itu menunjuk dia sebagai ketua Satgas Covid. Dan guess what? Zero infection di desa itu. Kita lihat bahwa kalau saya pikir ini bukan peluang ya, tapi lebih kepada we never realize that we have a lot of potential. Jadi ketika krisis ini kemudian jadi semacam didorong dan perempuan jadi punya kesempatan. Ada satu yang menarik juga adalah kalau saya lihat mungkin ya kalau bisa saya ibaratkan adalah sebagai sisterhood. Ada kecenderungan ketika krisis itu banyak sekali kasus kekerasan. Tapi Komnas Perempuan mencatat bahwa ada banyak support group yang dibentuk untuk perempuan dan juga support group di online di dalam kekerasan online ya kita lihat bahwa ada hate speech perempuan juga banyak yang dibully gitu oleh netizen di Indonesia ini yang terkenal sangat judes gitu ya sangat julid dan stepping up. We step up with our sisters. Kita bilang enggak, jangan lagi, jangan dibully lagi. Tiba-tiba ada sisterhood seperti ini. So this is ini yang membuat saya menjadi optimis bahwa together we can do better gitu. Perempuan kalau diberi kesempatan atau kalau kita menyadari bahwa we have a lot of potential dan ada ruang-ruang seperti itu, maka kalau kita bisa lihat pandemi ini harusnya kita bukan build back better gitu. We can build back better equally karena ada peran perempuan yang lebih di sana yang kita tidak lihat sebelumnya dan menjadi visible. Itu aja mungkin kira-kira yang bisa saya share Mbak Betty dan semuanya. Jadi kalau misalnya yang terakhir nih mungkin ini yang menarik ya. Ini saya kasih snapshot mengenai apa yang dirasakan. Jadi membangun kembali. Ini ada seorang ibu yang bisnisnya itu terpuruk, suaminya kena layoff, tapi dia bersama teman-temannya mantan pekerja garment yang di layoff gitu, yang tidak punya pekerjaan lagi. Mereka bikin satu perkumpulan pembuat masker. Jadi dia punya warung, dia bersama penjahit-penjahit masker di desanya itu membentuk network. Ada yang bikin masker, ada yang marketingnya, ada yang desainnya. Seperti itu. Jadi ada semacam optimisme bahwa kalau terjadi sesuatu, mereka daya lentingnya lebih kuat. Kemudian yang juga menarik adalah peran para suami, gitu ya, atau ayah, atau di rumah tangga itu kan pekerjaan berbagi ya. Jadi ketika pekerjaan pengasuhan itu dibagi, household-nya ini lebih stronger, lebih baik mengatasi atau coping situasi pandemi. Juga perempuan-perempuan korban atau penyintas yang terus-menerus mendapatkan layanan. Just because this is a crisis doesn't mean that Women's Crisis Center itu harus tutup. Jadi services must go on. Karena ini yang membuat kita juga menjadi better gitu. Kalau service-nya nggak ada, untuk bisa bounce back lagi, mungkin akan sangat sulit. Seperti itu mungkin sharing dari saya. Silakan kembali Mbak. Terima kasih Mbak Dwi Yuliawati dari UN Women. Ini menarik ya gitu. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu. Belum apa-apa kita udah tergugah sekali dengan apa yang disampaikan dan saya sangat senang bahwa kita tahu bahwa memang banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada masa pandemi itu. Tadi Mbak Dwi juga udah cerita mengenai pekerjaan tidak berbayar itu menjadi lebih banyak
Lalu kemudian kesehatan mental menjadi sesuatu yang menjadi urgent, lalu kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih tinggi gitu. Tetapi kalau kita ngelihat dari silver liningnya adalah leadership meningkat itu kagum banget ya Mbak gitu. Jadi perempuan itu nah saya mungkin mau nanya ini gitu ya, leadershipnya meningkat lalu banyak perempuan stepping up atau mungkin banyak perempuan speak up baik itu sendiri maupun dalam kelompoknya, dalam komunitasnya. Kalau dari data-data dari UN Women sebetulnya triggernya apa? Artinya kalau trigger ini kita bisa tahu semua, mungkin akan banyak perempuan yang lain yang juga akan melakukan hal yang sama gitu Mbak. Sebenarnya kalau yang saya bilang, kita baru sadar kalau perempuan itu punya, ini seolah membangunkan kita semua nih Mbak. Kita sadar bahwa perempuan itu punya potensi. Jadi yang perlu dilakukan adalah opening that space. Krisis ini ternyata space gitu untuk perempuan bisa step up. But is it really have to go on like this? Kenapa harus ada krisis dulu gitu? Jadi ini adalah wake up call bahwa space needs to be created for women to take the leadership position karena mereka bisa, karena kita selama ini bisa ternyata gitu. Cuman space-nya belum kebuka aja. Kalau space-nya ini dibuka, kalau ada banyak sekali kesempatan, saya kira kita bisa mengubah make up representasi perempuan di berbagai bidang gitu yang sampai saat ini masih sangat kecil. Di perusahaan sendiri kan juga masih sangat kecil, kurang dari 10% loh di seluruh dunia gitu. Dan pemimpin-pemimpin lainnya. Maybe because we don't give them space dan belum ada tantangan yang membuat kita sadar bahwa hey, ada potential leaders dan mereka harus bisa step up atau diberi kesempatan untuk step up. Ini wake up call menurut saya. Ini wake up call ya. Jadi kadang-kadang perempuan suka takut sama bayangannya sendiri. Itu sih kalau menurut saya gitu. Belum nyoba udah takut sendiri gitu. Dan space created itu ya apa boleh buat, memang pandemi ini yang menyebabkan kita berpikir berbeda sama sekali ya Mbak Dwi ya. Ya. Oke, Mbak Dwi, terima kasih banyak. Saya akan kembali ke Anda nanti dan saya mau meneruskan obrolan ini dengan Ibu Ferry Farhati. Ini pas banget gitu. Tadi Mbak Dwi bilang soal space created for women dan perempuan dan komunitas itu kelihatan kolaborasinya tuh luar biasa, terutama pada masa pandemi ini. Banyak muncul solidaritas dan ide-ide segar gitu. Dan salah satunya kami melihat sangat luar biasa adalah di DKI dengan salah satunya misalnya Ibu-Ibu Kota Awards ini. Ibu Ferry, kita kasih tepuk tangan dulu ya buat DKI. Dan kita melihatnya gini, kalau kita lihat Ibu-Ibu Kota Awards itu kita seperti memberikan penghargaan kepada pahlawan-pahlawan kota yang nggak kelihatan. Benar nggak sih Ibu Ferry? Pahlawan yang nggak kelihatan sebenarnya, tapi mereka tuh berjuang terus tanpa perlu ada dikasih medali atau dipublikasikan mungkin sebelumnya dan segala macam. Dan organisasi ini atau gerakan ini justru memperlihatkan mereka gitu. Nah, dan saya mungkin pertanyaannya ke Ibu Ferry itu seperti ini. Boleh nggak sih diceritakan singkat padat? Dari mana sih idenya dari Ibu-Ibu Kota Awards ini ya? Karena sebenarnya Ibu-Ibu Kota Awards terjadi sebelum pandemi juga gitu. Dan saya sangat tertarik bahwa setiap tahun itu temanya berbeda. Jadi misalnya kalau tahun ini temanya tuh untuk literasi. Lalu kemudian yang tahun lalu kita bicara mengenai perempuan-perempuan yang ada di garda depan mengurus kita di COVID-19 gitu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah yang kedua, apakah tema-tema itu juga dipikirkan dari problem yang paling besar atau yang harus menjadi perhatian dari pemerintah kota di DKI atau oleh orang Jakarta pada umumnya gitu. Monggo Ibu Ferry, kita mau dengar ceritanya. Suaranya belum kedengeran. Oke, kita menanti Ibu Ferry, suaranya belum kedengaran, mungkin bisa dibantu teman-teman.
selalu ada technical glitch ya kalau kita live seperti ini. Ibu Ferry, halo. Halo, suaranya terdengar? Ya, sekarang sudah terdengar. Oke. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi ya, Mbak Dwi tadi. Ya. Itu betul sekali seperti apa yang saya rasakan ketika pertama kali saya mendapat peran sebagai ada tugas-tugas ex officio sebagai istri gubernur, yang kemudian saya bisa berhadapan dengan banyak sosok-sosok perempuan penggerak di Jakarta yang mungkin tidak kita sadari selama saya tidak menjabat, tidak menduduki posisi di Ketua PKK, kemudian di Dekranasda, kemudian di Yayasan Kanker, itu para perempuan penggerak ini tidak nampak di pandangan saya. Artinya ruang lingkup saya itu tidak seluas itu. Nah, ketika saya berpapasan dan bertemu dengan perempuan-perempuan penggerak di sudut-sudut Jakarta ini, saya terkagum-kagum bahwa mereka itu sebetulnya adalah penopang kota Jakarta. Jadi seperti juga yang tadi diceritakan Ibu Dwi, ketika permasalahan di lingkup terkecil dalam keluarga, itu perempuanlah yang menyelesaikannya. Nah, ketika kepedulian perempuan dalam mengurus isu-isu yang ada di hadapannya itu diperluas ke lingkup yang lebih luas, ke lingkungan sekitarnya, kemudian aktif di lingkungan, maka dampaknya akan luas. Itulah yang kemudian mendorong saya bahwa semua orang ini harus lihat bahwa banyak sekali sosok-sosok penggerak yang kemudian mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kota. Jadi mereka ini bergerak dengan niat yang tulus, tidak mengharapkan pujian, mereka hanya menjalankan apa kata hatinya ketika mereka mengurusi berbagai hal secara detail di rumah, kemudian juga keterampilan itu kemudian dibawa ke lingkungan yang lebih luas, sehingga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, semua penggerak ini adalah sosok-sosok pembelajar. Nah, itulah yang kemudian saya mengangkat isu literasi untuk tahun ini. Jadi, ketika mereka lihat isu masalah sampah, ini ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, kemudian mereka belajar bagaimana membuat bank sampah, bagaimana memilah sampah. Kemudian tidak hanya untuk dirinya, tapi kemudian dia melebarkan sayapnya dengan mengajarkan orang-orang di sekitarnya dan berdampak sekampungnya. Dan itu yang saya hadapi ketika saya berpindah ke sudut-sudut Jakarta. Mereka tidak bisa dicari di mesin mencari di Google gitu, nggak bisa, nggak ada nama mereka. Tapi dampak yang dirasakan dari apa yang dikerjakan oleh mereka luar biasa. Saya selalu mengasosiasikannya seperti di akupuntur. Jadi titik-titik akupuntur itu kan kalau di satu titik tapi dampaknya ke sudut Jakarta kemudian berdampak pada seluruh kota. Ketika seorang bayar kalau mereka memutuskan untuk berhenti bergerak, berhenti melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Permasalahan yang ada di lingkup kecil keluarga, permasalahan yang ada di lingkup lingkungan, ketika dikumpulkan akan menjadi isu yang besar di masyarakat, di kota Jakarta. Nah, ketika ini selesai di tangan-tangan mereka di lingkup terkecil, maka suasana Jakarta menjadi lebih damai, lebih penuh harapan, dan tentunya jauh lebih menyenangkan. Kita bisa melihat sisi yang berbeda dari Jakarta melalui Ibu-Ibu Kota Awards ini. Harapannya, selain kami bisa menghargai apa yang sudah mereka kerjakan, pat in the back gitu, bahwa thank you so much, sudah berbuat begitu banyak untuk kami. Ini juga membangun suasana hangat di Jakarta, kisah-kisah positif, kisah-kisah yang
luar biasa ini bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya mungkin untuk bisa melakukan hal yang sama seperti mereka. Begitu mungkin pertama kalinya saya menggagas Ibu-Ibu Kota Awards ini. Terima kasih Ibu Ferry, ini sangat menarik ya. Jadi kalau kita bayangkan sebuah kota besar seperti Jakarta itu memang kota yang keras gitu ya, apa namanya, karena karakteristik kota metropolitan gitu. Dan kalau misalnya sosok-sosok yang kita peroleh dari misalnya Ibu-Ibu Kota Awards ini bisa dipublikasikan meluas, maka orang akan tahu bahwa begitu banyak orang yang berjuang nggak kelihatan untuk kotanya gitu. Saya senang dengan kata-kata bahwa Jakarta itu harus lebih humanis. Itu benar banget sih. Soalnya kan memang karakternya sendiri udah keras, udah gitu Jakarta tuh panas ya, udaranya panas dan segala macam gitu. Kayak harus ada penyejuk-penyejuk ya, Ibu Ferry ya. Ibu Ferry, aku tuh saya jadi kepengen tanya seperti ini ya. Ini yang dilakukan oleh DKI ini kan sangat menarik ya dengan Ibu-Ibu Kota Awards, dan saya tahu ini cuma satu dari sekian banyak yang dilakukan oleh Ibu Ferry dan teman-teman perempuan di DKI gitu. Nah, kan sebetulnya di dalam masyarakat kita ada organisasi-organisasi perempuan ya banyak gitu. Dan saya juga belum lama menyadari bahwa PKK itu judulnya udah beda gitu. Singkatannya tuh udah lain gitu daripada sebelumnya, dan saya banyak bertemu juga dengan organisasi perempuan yang sudah lama banget ada tuh, sepertinya pendekatan yang dilakukan oleh mereka tuh udah jadi beda gitu. Nah mungkin Ibu Ferry bisa cerita, memang ada metamorfosa ya di antara para leader-leader dari organisasi perempuan yang memang sudah established di Indonesia, seperti misalnya PKK atau misalnya mungkin Dharma Wanita dan yang lain-lainnya gitu. Mungkin bisa share kepada kita, Ibu Ferry? Iya, mungkin terkait PKK ini saya mungkin termasuk salah satu yang tahunya PKK itu pelajaran keterampilan ya di sekolah ya, belajar menjahit, belajar tentang gizi, belajar tentang kehidupan rumah tangga dan lain-lain. Tapi ternyata ketika saya mendapatkan peran sebagai ketua tim penggerak PKK, mungkin saya sebagai salah satu yang seperti tadi dikatakan tidak menyadari bahwa begitu besar peran dari PKK ini yang terabaikan. Bahkan sekarang disadari sekali oleh pemerintah. Kemendagri menggandeng PKK dalam upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan saat COVID-19 kemarin. Ini bahkan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah menganjurkan supaya Pemda bekerja bersama dengan PKK untuk menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan COVID, dan itu sangat instrumental. Jadi sebetulnya PKK ini sudah bergerak sejak dulu kala, sejak PKK ini ada, organisasi PKK ini. Organisasi ini sangat matang, sangat luar biasa. Tugas mereka adalah menggerakkan, mengedukasi, memberi informasi, dan juga mendata. Ini, data. Mereka sudah melakukan pendataan sejak dulu. Namun permasalahannya, mereka masih menggunakan cara lama, yaitu dengan mendata secara tertulis. Jadi dalam PKK, strukturnya itu dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT, RW, dan Dasawisma yang paling ujung. Dasawisma itu satu sosok, satu kader, bertanggung jawab dalam mendata, menggerakkan, dan memberi informasi kepada 20 keluarga. Jadi satu orang bertanggung jawab 20 rumah. 20 rumah di lingkungan dirinya, di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi betapa orang yang begitu mengenal lingkungannya bisa merangkul 20 rumah, mendata dari mulai isu anak sampai lansia, kemudian dari MCK sampai ventilasi udara, kemudian dari penghasilan, dan lain-lain, ada 360 variabel. 360 variabel ini kalau buat peneliti itu luar biasa. Tetapi mereka belum di-equip dengan alat-alat yang dengan aplikasi misalnya. Kemudian alhamdulillah di Jakarta
Gubernur mendukung ketika saya tunjukkan bahwa ini ada data yang luar biasa di lingkup rumah-rumah. Nah, data-data ini kemudian alhamdulillah kita ada namanya aplikasi Carik Jakarta. Jadi memudahkan para kader untuk mendata. Selain itu juga mereka mendapatkan operasional untuk pulsa supaya mereka bisa mendata dengan mudah. Jadi kalau zaman dulu dikerjakan ditulis, kemudian direkap di RT, direkap di RW, direkap lagi di kelurahan sampai ke provinsi. Nah, sekarang sudah langsung karena memakai aplikasi. Data ini kemudian dipakai oleh Pemda untuk melihat permasalahan yang ada di lingkungan, di sekitar Jakarta ini, di lingkup yang terkecil. Jadi ketika kita membuat kebijakan akan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi saat ini alhamdulillah PKK itu diisi oleh sosok-sosok pembelajar. Pandemi ini push their limit untuk bisa menggunakan teknologi. Para kader ini usianya tidak muda lagi. Banyak sekali yang sudah usia madya ke atas, jadi sudah usia lanjut. Tetapi semangatnya luar biasa yang membuat saya senang sekali berada di PKK. Inilah yang menjadi mimpi saya ke depan, bahwa PKK akan diisi oleh anak-anak muda yang kemudian bisa melakukan aksi gotong royong seperti yang sedang kita lakukan sekarang, kolaborasi. Kalau dulu gotong royong, sekarang ini kan kita sempitkan ke kerja bakti atau siskamling gitu ya, tapi ternyata kolaborasi ini sudah ada sejak lama. PKK dari 10 program, dari isu keluarga, dan mudah-mudahan hubungan dari pemerintah ini akan semakin maju dan bisa berdampak lebih luas. Begitu mungkin, kalau mau cerita PKK panjang, saya semangat. Pasti perlu semangat ya, tapi ini menarik Ibu Ferry. Sudah saya prediksi pasti Bu Ferry mau cerita ini. Jadi bahwa misalnya PKK yang begitu merasuk sampai ke tataran RT RW gitu ya di setiap daerah, itu sebetulnya udah sebuah modal yang hebat yang kita miliki gitu. Cuman memang situasinya sekarang cara lama itu udah usang, harus dipakai dengan cara baru. Tadi Ibu Ferry cerita mengenai pendataan misalnya gitu, penggunaan internet atau Internet of Things untuk untuk koleksi data itu harusnya menjadi lebih mudah gitu ya Ibu Ferry ya. Kalau informasi dan segala macam, tapi mungkin memang PR-nya adalah seperti Ibu Ferry bilang, para pengurus ini banyak juga yang udah usianya lanjut misalnya atau sudah matang. Dan kita perlu ada teman-teman baru, perempuan-perempuan muda untuk join di PKK gitu ya Bu Ferry? Iya, betul. Ya. Jadi untuk teman-teman, ini saya lihat ada beberapa anggota PKK dari berbagai daerah juga. Saya kira apa yang dilakukan oleh Bu Ferry dengan PKK di DKI itu bisa menjadi satu benchmarking juga gitu. Berpikir cara baru dengan menggunakan pendekatan yang humanis dan yang sudah ada sebelumnya. Gitu, bahwa masyarakat kita itu memang guyup ya Bu Ferry. PKK-nya sendiri sebetulnya kalau dilihat organisasinya sudah matang sekali dan boleh dibilang modern Pak. Modern ya. Itu tambahin teknologi sama anak mudanya masuk, insya Allah makin keren. Makin keren ya, teknologi dan anak mudanya masuk. Oke, kita catat. Terima kasih Ibu Ferry, nanti saya akan kembali ke Ibu Ferry. Saya sekarang mau ngobrol sama Anggia nih. Kawan saya yang kita nggak pernah ketemu selama masa pandemi ini, Anggia. Sekalinya ketemu. Halo, lah. Mbak Betty. Gimana kabarnya? Sibuk terus ya Anggia ya? Produksi jalan terus? Produksi jalan terus, kabar kami semua di Visinema baik-baik aja, saya juga baik dan senang banget Mbak aku bisa ikutan di Indonesian Women Forum 2021 ini dan aku punya belief yang sama cause women in fast changing society, sebenarnya together we can do better, it's a good step buat kita semua gitu. So that's why we invite you to come to this panel ya, gitu. Kita mau dengar dari perspektif so much, Mbak. Ya. Dari perspektif yang lain gitu. Kita tahu bahwa film itu adalah produk budaya ya. Dan semua produk budaya itu biasanya memang mencerminkan masyarakatnya.
atau Yes. produk itu bisa dipakai untuk mencerminkan sebuah situasi atau sebuah masalah dan bisa menjadi perhatian bagi banyak orang sehingga masalah itu cepat selesai gitu. Nah, atau juga mungkin kalau di masyarakat yang heterogen seperti kita ini, yang ada di antara situasi tradisional dan modern banget gitu, banyak hal-hal yang mungkin masih tabu. Dan film bisa mengeluarkan hal-hal yang tabu itu dengan cara yang komunikatif, tidak membuat orang mungkin tersinggung, tapi malah orang tuh jadi berpikir, oh ya ini ada isu ini, harusnya kita bisa mengatasinya gitu. Nah, saya kepengen dengar dari Anggia bersama teman-teman dari Visinema dan Anggia sendiri sebagai pekerja film, itu gimana sih ngelihat ini gitu? Film sebagai produk budaya yang kaitannya dengan mengangkat isu perempuan, mungkin bisa pengalaman. Silahkan. Oke, ini sebenarnya sebuah privilege ya gitu. Ketika saya di Visinema bersama teman-teman menggagas sebuah ide gitu. Banyak sekali karakter perempuan yang kita angkat menjadi potret atau perwakilan yang cukup punya relevansi terhadap isu perempuan sekarang gitu ya. Salah satunya adalah salah satu IP yang cukup lama di Indonesia dan sempat kita angkat ke layar lebar dengan judul Keluarga Cemara. Menurutku di situ sesuatu yang menarik adalah bagaimana kebertahanan sebuah keluarga ketika mengalami sebuah pergolakan gitu ya, di mana seorang abah harus di PHK dari kantornya dan mereka harus pindah dari kota besar uh, ke sebuah tempat di daerah, dan bagaimana keluarga ini punya value untuk bertahan, dan itu menjadi penting. Dan disinilah peran seorang ibu yang sebenarnya by default udah menjadi seorang leader, dan menurutku dia bisa mengayomi keluarganya dan tentu juga secara tidak langsung menjadi tulang punggung keluarga. Nah, isu-isu yang melekat ini tentunya didasari juga bukan karena intuisi, tapi kita juga melakukan pendataan. Somehow untuk menemukan sebuah ide dalam sebuah filmmaking itu kita beneran harus mengkoleksi data dan berbicara terhadap isu yang sesungguhnya terjadi di keluarga Indonesia gitu. Dan ternyata isunya juga bergulir bahwa ternyata banyak perempuan seperti yang juga tadi disampaikan oleh Mbak Dwi, banyak sekali perempuan yang pada akhirnya, utamanya dengan kondisi pandemi, dengan sendirinya belajar dengan sendirinya menjadi seorang yang menggantikan peran suami gitu ya, untuk menjadi tulang punggung keluarga, dan itulah yang dilakukan oleh emak. Dan menurut saya itu sesuatu yang punya relevansi menarik gitu di Indonesia gitu pada khususnya gitu, apalagi dengan kondisi pandemi kita semua benar-benar berusaha untuk berjalan seiring gitu loh, bukan digiring tapi berjalan seiring untuk menjadi semacam kayak payung untuk keluarga bahwa kita bisa memeluk semuanya. Karena tadi aku bilang by default perempuan itu adalah leader. Bagaimana kita menjadi leader tentunya dengan empathy gitu. Dan yang terjadi di Visinema adalah kami mendirikan satu divisi yang kita bilang kids and family business. Itu menjadi penting karena ketika kita mengeluarkan sebuah konten untuk anak dan keluarga, itu perlu disampaikan dengan cara-cara yang berbeda. We have to shape it up very delicate karena ada core values yang kita pengen angkat di sini Mbak gitu. Kita ingin sekali memiliki koneksi terhadap anak dan keluarga lewat konten kita yang kita percaya juga kita memiliki core values, salah satunya diversity and inklusivitas gitu. Dan menurutku itu jadi sangat penting di kondisi sekarang. Dan salah satu yang paling penting adalah kalau kita berbicara soal perempuan, kita berbicara terkait equal opportunity, bahwa kita tidak mengadu kekuatan atau beradu power, tapi kita mengadu kompetensi kita, bahwa kita memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki juga gitu, bahwa pada dasarnya resilience menjadi kunci terpenting gitu dalam sebuah pemilihan karakter. Dan menurutku itu yang akan saya bawa gitu ya dalam film-film Visinema, khususnya untuk market anak dan keluarga ke depannya gitu. Dan menurutku ini menjadi sangat clear bahwa pemberdayaan perempuan terutama terhadap karakter yang saya pilih bersama teman-teman di Visinema itu adalah kita bukan cuman sekedar mencari cerita yang punya relevansi, tapi gimana cara kita memiliki cerita dan karakter yang feel so connected sama
teman-teman di Indonesia, sama anak dan keluarga di Indonesia, dan dari situ kita percaya bahwa story is a king, gitu. Ketika story is a king, dan gimana caranya kita membuat karakter yang juga bisa menjadi karakter yang bisa diingat, bisa menjadi semacam role model baru gitu untuk keluarga Indonesia gitu. Dan kita percaya dengan membuat solid ground terkait diversity throughout the talented people, dan banyak sekali pekerja wanita yang menurut saya luar biasa keren di Indonesia itu bergabung bersama, dan I think ya together we can do better gitu loh, karena menurutku proses kolaborasi ini adalah proses yang menyatukan kita, dan menurutku karakter-karakter perempuan yang kami kembangkan di dalam cerita-cerita kami juga sangat menarik gitu. Bagaimana seorang perempuan bisa bertahan. Salah satu contohnya juga aku sempat bikin, mungkin kalau teman-teman yang menyaksikan ini, saya pernah bikin satu judul mantan-manten, mungkin sekarang bisa ditonton dengan judul lain, The Wedding Shaman. Ada karakter perempuan bernama Yasmina. Dia adalah seorang financial manager yang luar biasa berdaya pada masanya, lalu dia harus jatuh dan dia mengalami gejolak kehidupan, dan dia changing uh, okupansinya dia, occupationnya dia menjadi seorang paes manten. I think kita mesti unleash our potentials gitu, dan ketika kita meng-unleash our potentials gitu, menurutku itu sesuatu yang apa ya, menjadi ruang untuk kita bisa explore lagi gitu, bahwa kita sebenarnya berdaya dalam melakukan banyak hal. Itu sih Mbak Peti kira-kira yang bisa aku sampaikan untuk pemilihan Hmm, karakter perempuan untuk film-film untuk kami gitu film-film ke ya. depannya nanti. Terima kasih Anggia. Saya senang sekali ya. Mungkin teman-teman juga sama pikirannya dengan saya dan para pembicara yang lain, bahwa kita senang ada Anggia dan teman-teman dari Visinema yang secara bold bilang bahwa produknya mereka harus terkoneksi pada anak dan keluarga. Karena nggak banyak orang yang mengambil apa namanya posisi ini gitu. Karena kan itu pasti ada banyak faktor-faktor yang harus mendukung dan juga kesulitan-kesulitan gitu. Kita senang. Dan poin yang lain adalah tadi Anggia bilang apa namanya, kita tidak adu kekuatan tapi kita adu kompetensi. Itu rasanya sesuatu yang sangat relevan untuk masa ini ya Anggia ya. Dan kita Iya, melihat bahwa itu tercermin dari apa namanya kolaborasi yang dilakukan oleh Anggia dan Angga gitu ya. Teman-teman mungkin bisa ngelihat juga di sosial media, keluarga ini sangat seru, sangat kolaboratif dan bekerja bersama-sama gitu. Nah, karena itu saya mau ke pertanyaan nomor 2 nih. iya, Pertanyaan nomor 2 ini adalah soal uh, pembuatan film atau iya, kalian kan membangun bisnis bersama ya. Bagaimanapun bisnis itu ada sisi profitnya. Ngapain bikin bisnis kalau nggak profit gitu ya. Nah, karena juga menghidupi banyak orang kan, Anggia, saya tahu tim iya. kalian banyak sekali gitu. Nah, saya tuh kepengen tanyanya gini, kalau kita mengangkat topik atau topik perempuan untuk film yang real dan tidak stereotype, harus diakui Ya. banyak film tentang perempuan tapi stereotype gitu. Tapi yang tidak stereotype seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Visinema itu sebenarnya menguntungkan nggak sih? Maksudnya secara bisnis gitu ya Mbak ya? Secara bisnis artinya Kalau tuh, ya, ya, kalau menurut saya sih menguntungkan karena we always create story that matters gitu. Ketika kita tahu bahwa this kind of ideation yang kita gather itu adalah ideation yang pada dasarnya waktu kita menggodok sebuah ide tuh kita selalu percaya sama don't marry with the idea. Karena akan ada banyak sekali kemungkinan yang tentunya berubah, dan maksudku menguntungkan dalam arti kita akan memotret kacamata yang berbeda dari perempuan Indonesia gitu. Bukan selalu melulu anak yang hidup atau anak muda perempuan yang hidup dengan glamor atau apa, tapi kita juga bisa melihat dengan kacamata lain gitu. Bagaimana contoh gitu ya Mbak ya, kayak kemarin aku sempat bikin nanti kita cerita tentang hari ini. Sebenarnya itu yang menarik adalah konten yang kami buat dari pesan pendek buku nanti kita cerita tentang hari ini gitu. Tapi bagaimana kami meramu ceritanya adalah kami ingin tahu perjalanan seorang karakter bernama Awan. Dan menurutku proses untuk mencari ide tersebut bukan hanya kami create sesuatu yang udah ini lucu, udah ini bikin aja gitu. Tapi kami juga mengumpulkan sebuah data di mana data-data tersebut adalah cerita yang datang dari teman-teman penikmat pembaca NKCTHI yang kami tabulasi dan kami
lakukan sebuah riset dan lalu kami juga membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata problem terbesar daripada manusia itu sendiri, kita nggak bilang perempuan ya, tapi manusia itu sendiri adalah satu problem internalnya, which is kita dan diri kita. Lalu kita punya problem eksternal kita dengan society di sekitar kita, baik itu di sekolah, di tempat bekerja, bahkan kita dengan pasangan atau siapapun dengan mimpi-mimpi kita, itu yang kita bilang problem eksternal. Lalu dari situ kita coba satukan, kita coba racik gitu ya bersama teman-teman dengan melakukan banyak sekali koordinasi dengan tim-tim yang mungkin kayaknya kok kayak agak nggak mungkin ya gitu. Kami juga berusaha melakukan pencarian bahwa manusia itu sendiri kan sebenarnya adalah makhluk society yang memiliki energi. Maka dari situ kami juga melakukan sebuah riset terhadap terapi homeopati di Bali gitu, dan kami juga merasa bahwa ya manusia itu punya banyak layer di dalam dirinya gitu, yang kita bilang juga adalah itu prana gitu kan. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang memungkinkan kita untuk bisa menggali sesuatu yang lebih, somehow it called like out of the box, but actually the ideation come from inside the box. Dan karakter itu tumbuh dengan karakter bernama Awan, seorang anak bungsu yang sebenarnya ingin memiliki cita-cita tanpa dikontrol oleh keluarga. Pendekatan-pendekatan seperti itu yang menurutku adalah ruang di mana kita menciptakan karakter perempuan. Kalau aku tanya menguntungkan, tentunya kalau bisnis is another thing, tapi menguntungkan secara cerita. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mengangkat karakter Awan, banyak sekali relevansi terhadap perempuan-perempuan yang terakhir dengan kategori uh, mungkin dengan pola parenting atau pola ajar lama di mana kita harus ngikutin apa kata orang tua, tapi dan keluar Awan yang berusaha untuk menguak apa yang sebenarnya menjadi want sama dia gitu. Dan menurutku ketika kita menciptakan karakter, that's what matters. Kita create karakter yang tentunya bisa mengamplifikasi dan memiliki relevansi terhadap inginnya calon target market kita. Dan menurutku menjadi sangat menguntungkan ketika kita bertemu sama mereka yang ketemu dengan film kita atau penikmat film kita yang merasakan bahwa saya terwakili oleh rasanya Awan dalam film NKCTHI, atau saya terwakili oleh rasanya Aurora menjadi anak tengah dalam film NKCTHI, saya terwakili menjadi anak pertama seperti Angkasa dalam film NKCTHI. Nah, proses-proses seperti itu yang menurut saya menguntungkan, bukan hanya dalam development karakter, tapi juga kita bertumbuh sebagai kreator yang juga memberikan sisi human di dalam setiap karakternya. Setiap karakter kita tentu memiliki flow, memiliki wants, memiliki needs, bahkan mereka di ghosting juga sama rasa yang mereka ingin sampaikan. Seperti kata Mbak Peti bilang bahwa kadang perempuan itu seperti hidup dalam bayang-bayang. Kalau dia mau unleash their own potential, they have to step up gitu. Nah, itu yang menurutku menguntungkannya adalah ketika kita tahu bahwa cerita kita sebegitu melekatnya di calon penonton atau di penonton kita, bahkan menjadi new role model untuk Indonesia. Itu adalah sebuah privilege Mbak menurut saya. Ditambah banyak sekali isu yang juga kami angkat punya relevansi, punya kedekatan, dan memiliki makna untuk kita sebagai kreator gitu ya. Karena kayak tadi Mbak Peti juga bilang ada hal-hal tabu di dalam keluarga yang kadang mungkin tidak bisa kita sampaikan secara gamblang, tapi kita juga bisa menyampaikannya lewat sebuah film. Waktu itu kita juga sempat bikin apa ya, semacam hashtag untuk nanti kita cerita tentang hari ini adalah setiap keluarga memiliki rahasia, dan I think nggak semua keluarga juga bisa unleash rahasia mereka, tapi saya harap ada potensi di mana ketika kita mengembangkan karakter, mengembangkan cerita, membuat diskusi di dalam keluarga itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Karena dari semua film yang kita coba petain, dari tema, dari sekedar apa ya istilahnya kita riset bahwa keberadaan orang tua di dalam keluarga itu penting. Bukan hanya kita yang belajar dari orang tua, tapi juga kita sebagai anak, juga kadang orang tua gitu ya yang harus juga belajar dari wants sama needs-nya kita. Dan I think itu bisa menjadi sesuatu yang menarik ketika kita punya ruang diskusi yang sehat di dalam keluarga. Itu sih Mbak yang menurutku lebih menguntungkan dari ini semua gitu, bahwa the message of the story is very important karena kita tahu ini menjadi tempat yang menarik untuk didiskusikan bersama keluarga Indonesia gitu. Thank you Anggia. Ini sesuatu yang menarik ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa
apapun yang kita lakukan sebenarnya kita kan selalu ingin pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan itu berimpact gitu. Dan tadi Betul. Anggia juga yang lain mengatakan bahwa yang penting tuh harus relatable, harus nyambung dengan situasi atau masalah yang memang ada. Kita harus berani membuka kotak Pandora itu. Ini lagi isu apa ya, lalu kita bisa naik gitu. Iya. Dan itu lebih daripada keuntungan bisnis ya Anggia ya. Iya, menurutku seperti itu. Karena kalau Oke. untuk ngomong keuntungan bisnis itu pasti sesuatu yang terukur gitu ya Mbak, gitu. Betul, Tapi betul, kalau ngomong betul. ideation, kita percaya bahwa ketika kita beneran Ya. fokus with the ideation, kita tahu gimana cerita bisa berkembang dengan fleksibel, I think itu salah satu yang menguntungkan. Karena dengan sendirinya cerita yang kita gulirkan itu ketemu dengan calon penontonnya Calon penonton gitu. yang Dan tepat itu ya. calon Oke. penonton yang tepat gitu. Ya. Dan I believe in that thing gitu. Dan yang mesti dijaga adalah konten yang tepat untuk ditonton untuk anak dan keluarga Indonesia sih. Gitu. Yes. Oke, terima kasih Anggia Karisma dari Visinema. Saya akan balik ke Anggia nanti ya. Thank you Anggia. Oke. Tamu Thank you, kita Mbak. Thank you. Tamu kita nomor 4 sudah hadir nih di layar kita. Angki Yudhistia. Hai Angki. Ini baik. Angki mungkin belum ada suaranya. Boleh dinyalakan? Ya. Teman-teman, kita ada di layar adalah Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Jokowi untuk bidang sosial. Kita mau ngobrol nih sama Angki. Saya juga udah lama banget nggak ketemu sama Angki. So thank you so much udah meluangkan waktu di antara kesibukannya Angki pada hari ini. Sangat mengerti bahwa waktunya Angki juga nggak banyak. Angki, kita langsung ngobrol ya. Anda bisa dengar suara saya ya? Oke, suaranya belum ada. Mungkin bisa dibantu ya. Suaranya belum muncul. Gak apa-apa ya. Oke teman-teman, sambil menunggu timnya Mbak Angki untuk membuka suara, kita akan ngobrol sama Angki Yudhistia nih sekarang. Sesuatu yang sangat langka juga kita bisa bertemu dengan beliau, dan terima kasih untuk waktunya. Teman-teman, setelah panel ini kita juga akan ketemu dengan panel yang kedua tentang keluarga Indonesia atau keluarga modern Indonesia. Sudah ada suaranya? Suaranya belum kedengeran. Ya. Oke. Saya belum bisa mendengar suaranya Angki. Oke, sambil mendengarkan menunggu suaranya muncul, saya mungkin mau melihat ada satu pertanyaan yang menarik saya ingin tanyakan kepada 3 panelis kita. Boleh dibuka nggak? Tadi saya lupa namanya siapa penanyanya. Ini menarik, dari Bali. Very interesting question. Nah, ini ada pertanyaan dari Emma Bali Candi Arsa. Bagaimana kearifan lokal bisa empowering women? I think this is a good question dan sangat mendalam ya pertanyaannya gitu. Mungkin saya mau mulai dulu ke Mbak Dwi. What's your opinion about this question? Saya mau mengunjungi lagi ya tadi pengalaman dari salah satu mitra kami di Desa Ngelinggi di Klaten. Jadi Ibu Vita ini, mitra kami ini, itu adalah penggagas Desa Damai. Gitu ya. Dan ini sebenarnya berdasar pada kearifan lokal bahwa tadi masyarakat Indonesia tuh pada dasarnya guyup gitu ya. Pasti sangat resilient. Dia tahan terhadap konflik dan lain-lain dan punya mekanisme-mekanisme yang sangat lokal dalam mengatasi konflik gitu ya. Nah, kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya tradisi-tradisi yang justru perempuan nggak masuk di dalam situ karena sesuatu dan lain hal. Padahal dulunya enggak gitu. Jadi kalau kita lihat yang namanya kearifan lokal itu, kita mesti lihat konteks juga. Karena tidak menjadi pemimpin lagi, dia tidak bisa ada di situ. Padahal dulunya enggak begitu. Gitu. Jadi kalau saya pikir ada masanya di mana itu saling memperkuat. Tapi kalau kearifan lokalnya memang tadi kalau misalnya hanya pada fungsi-fungsi tertentu gitu ya, itu nggak jadi solusi gitu. Tapi kita mesti lihat bahwa sebenarnya
peluang untuk perempuan maju di kearifan lokal itu banyak sekali. Kita tinggal harus peka melihatnya ya. Betul, betul. Oke, very interesting. Saya mau perspektif dari Ibu Ferry. Kayaknya di DKI banyak juga nih Ibu Ferry bekerja untuk melihat kearifan lokal apa yang ada di Jakarta dan bisa dimanfaatkan untuk empowering women di Jakarta. Silakan Ibu Ferry. Oke, suaranya Ibu Ferry tidak kedengeran? Oke. Ibu Ferry bisa mendengar suara saya? Suaranya belum kedengeran nih. Oke, kalau gitu saya mau ke Anggia dulu mungkin ya, sambil diperbaiki suaranya. Anggia, pertanyaan yang sama. Go ahead. Ya, bagaimana kearifan lokal bisa empowering woman? Saya yakin bisa sekali gitu, karena banyak sekali kearifan lokal yang bisa memiliki potensi untuk dikembangkan gitu, bukan hanya menjadi sebuah IP, tapi juga menjadi kebanggaan gitu ya. Karena aku ngerasa apa ya, kayak ketika kita membuat sebuah film, banyak sekali justru yang datang dari kearifan-kearifan lokal, baik itu cerita, baik itu karakter, dan kita kan hidup dengan ratusan bahasa dari Sabang sampai Papua, budaya, dan kita ada di apa ya, kayak semacam paradise gitu ya Mbak, kalau kita bilang. Dan kalau kita mau gali potensinya dengan kearifan lokal, dengan cerita-cerita, itu menurutku luar biasa bisa sih gitu. Dan yang pasti aku yakin dengan kita punya proses kolaborasi yang menyenangkan, dengan proses apa ya, penggalian daripada cerita yang matters untuk film Indonesia, karena film adalah budaya juga, di mana konsep bercerita kita juga menjadi pertanggungjawaban kita sebagai kreator. I think it is very impossible. Dan aku lagi banyak banget cari cerita-cerita yang tentunya bersinggungan dengan kearifan lokal Indonesia gitu. Oke, jadi kalau dari sudut pandang pembuat film, sebetulnya ada banyak cerita atau wisdom lokal ini yang bisa diangkat menjadi suatu isu bersama gitu ya Anggia ya, atau menggarisbawahi sebuah isu. Oke, saya mungkin kembali ke Ibu Ferry, sudah bisa kedengeran suaranya? Belum kedengeran juga suaranya. Sudah terdengar? Yes. Oke, Ibu Ferry, it's your time. Oke, baik. Tadi saya mau sampaikan bahwa budaya Betawi itu kan budaya yang sangat kekeluargaan. Bahkan satu kampung itu satu keluarga, dan mereka sudah terbiasa sekali dengan gotong royong. Itu yang namanya kalau sekarang sih kolaborasi mungkin ya. Betul. Cuman masalahnya sekarang ini adalah bahwa kata gotong royong itu sendiri udah sangat minim gitu, diartikannya sebagai kerja bakti gitu. Padahal sebetulnya selama ini mereka sudah melakukan kolaborasi, hanya saja tidak muncul ke permukaan. Jadi tadi yang saya bilang bahwa ibu-ibu ini sudah meluaskan kepeduliannya tidak hanya di lingkup keluarga, tetapi kemudian di lingkup yang lebih luas. Jadi budaya kolaborasi itu sebuah budaya lokal yang sampai sekarang di kampung-kampung di sudut-sudut Jakarta itu masih berjalan. Hanya tidak muncul ke permukaan. Nah, melalui Ibu-Ibu Kota Awards inilah kemudian saya ingin mengangkat bahwa sebetulnya sudah banyak sekali perempuan yang kemudian muncul dan berdaya, berdampak dan bisa berkarya. Itu karena mereka memang menjalankan apa yang sudah berjalan selama ini sebagai tradisi di budaya mereka. Jadi saya melihat bahwa bukannya tidak ada, hanya saja kita overshadow dengan aktivitas kegiatan yang lebih modern ya, yang kemudian individualistisnya muncul. Kemudian sekarang kalau saya pernah ketemu sebuah posyandu di apartemen tinggi. Itu kita PKK sulit sekali bisa masuk ke apartemen, padahal ada satu kelompok anak muda yang kemudian membuat posyandu, tradisi gotong royong ini ya, mendekatkan fasilitas kesehatan kepada keluarga-keluarga. Ditata dengan cara anak muda posyandunya.
Jadi itu tradisi sebetulnya udah ada di kampung-kampung gitu. Ketika itu dikerjakan di saat ini, maka itu satu keluarga di apartemen itu empowered dengan anak-anak yang lebih sehat, anak-anak yang terpantau. Uh, jadi sebetulnya tradisi kolaborasi atau gotong royong ini harus terus kita hidupkan, walaupun di situasi metropolitan seperti sekarang. Seperti Jangan sekarang ya. hanya di sudut-sudut masyarakat tradisional, gitu. Tapi harus juga ada di keluarga-keluarga modern yang mau bekerja bersama, berkolaborasi, saling menjaga. Itu yang tadi disampaikan Ibu Menteri betul sekali. Kalau perempuan itu bersatu dan mau melakukan sesuatu, insya Allah kita powerful. Jadi ini yang mungkin isu tadi istilahnya lokal yang bisa kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan ya. Yang penting berulang-ulang tadi para pembicara mengatakan bahwa banyak sekali wisdom tradisional kita yang bagus dalam kolaborasi ini. Dulu namanya gotong royong, walaupun gotong royongnya udah dibelokin kemana-mana, mungkin kita sekarang lebih tepat barangkali untuk masyarakat modern ini bicara mengenai kolaborasi ya, lebih kebaca kali sama mereka gitu. So thank you so much Ibu Ferry untuk insight-nya. Saya akan kembali ke Angki. Mudah-mudahan kita bisa mendengar. Nah, ini dia. Hai Angki, apa kabar? Baik, apa kabar juga Mbak Peti? Baik, Angki sehat-sehat. Semoga Angki juga sehat-sehat terus ya. Saya senang kalau lihat Instagramnya Angki. Selalu banyak cerita yang seru-seru mengenai keluarga ya. Bagaimanapun ngurus anak kecil 2 yang umurnya dekat itu seru dan rusuh ya. Oke. Betul. Betul ya. Oke, Angki, kita mau bertanya kepada Anda nih mengenai membangun komunitas untuk para penyandang disabilitas ya. Gitu. Saya tahu Angki sudah menjadi penggerak ini sejak jauh-jauh sebelum Angki menjadi staf khususnya Presiden Jokowi gitu. Bahkan mungkin ketika Angki masih terbilang quote-unquote teenagers gitu. Dan kita ingin tahu ceritanya Angki. Apa sih yang tersulit dalam mengkolaborasikan kekuatan para disabilitas ini agar mereka bisa bekerja maksimal dan bekerja seperti apa yang dia inginkan gitu. Karena kan disabilitas harusnya bukan menjadi penghalang ya. Siapapun bisa melakukan apapun, juga misalnya dengan berkolaborasi sehingga kekuatannya menjadi lebih besar gitu. Mungkin bisa cerita nih Angki. Iya, betul sekali Mbak Peti. Kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas, menurut orang mungkin banyak yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu charity atau dikasihani. Tapi penyandang disabilitas itu sekarang isunya lebih ke human right, ya kan? Jadi kenapa awal mulanya kok saya bisa menjadi penggerak penyandang disabilitas? Karena saya sendiri pun juga sebagai penyandang disabilitas. Saya disabilitas tuli dan cukup berat juga tulinya sehingga pakai alat bantu dengar. Nah, seperti ini. Jadi di kedua telinga kanan kiri pun menggunakan alat bantu dengar. Kita bicara tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu ragamnya tuh banyak banget. Penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas motorik, penyandang disabilitas mental, dan juga bisa penyandang disabilitas ganda. Jadi itu banyak banget. Nah, jadi kalau dilihat kenapa penyandang disabilitas ini adalah kelompok prioritas. Karena jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu 38 juta jiwa. Dan itu banyak banget di seluruh Indonesia. Dan hampir 1 miliar di seluruh dunia. Jadi kelompok rentan ini pun menjadi kelompok yang prioritas di semua program pemerintah. Nah, jadi semua program pemerintah itu, program disabilitas itu diinklusikan, jadi tidak dieksklusifkan. Nah, kekuatan penyandang disabilitas itu tuh ada di komunitasnya. Menggerakkan komunitas karena setiap penyandang disabilitas itu memiliki ragam yang berbeda. Benar kan? Ragam yang berbeda. Nah, penyandang disabilitas tuli, penyandang disabilitas netra, penyandang disabilitas sensorik, mental, semuanya itu banyak. Jadi
komunitas inilah yang menggerakkan dan kerjasama antar pihak. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Jadi ketika tahun 2019, ketika saya ditarik oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pesannya cuma satu, tolong bantu Bapak untuk membereskan beberapa hal tentang penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas ini, apa sih peran pemerintah? Ya kan, peran pemerintah untuk penyandang disabilitas ini apa? Nah, penyandang disabilitas ini punya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebelumnya Undang-Undang tahun 97, jadi sudah diperbarui. Nah, undang-undang ini adalah milik dari produk dari DPR, ya kan? Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah melalui kepemimpinan Bapak Presiden ini mensahkan beragam peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Jadi ini bukan hanya sekedar tanggung jawab Kementerian Sosial saja, tapi beragam kementerian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ibu dan Anak, Kementerian BUMN, Kementerian PAN-RB, semua kementerian itu untuk bekerja sama yuk untuk membuat program kepada penyandang disabilitas. Nah, jadi kalau kita melihat penyandang disabilitas ini sudah mulai bergerak bersama. Nah, prestasi-prestasinya juga udah mulai meningkat gitu kan. Seperti kita lihat kemarin Paralimpik, ya kan, Paralimpik teman-teman disabilitas sudah mulai berprestasi, ya kan. Saat ini program nasional pemerintah ini kita mengikuti kesehatan pulih dan ekonomi bangkit karena kita sedang berada di pandemi. Nah, semua pasti kesulitan deh pandemi. Nah, kita fokus banget untuk masalah vaksinasi. Vaksinasi untuk penyandang disabilitas ini punya tantangan yang sangat luar biasa banget gitu karena banyak banget yang nggak mau divaksin karena kondisi penyandang disabilitasnya. Tapi karena kita kerjasama bareng nih antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, lembaga, masyarakat, sehingga kita bisa mencapai target 95% untuk penyandang disabilitas sebanyak 450.000 dosis, ya kan? Karena kita sudah mencapai 95%, herd immunity kita sudah kebentuk, terus abis itu kita sama-sama untuk bangkit. Karena kenapa? Teman penyandang disabilitas ini sebagai kelompok rentan yang stimulasi kehidupannya dan juga stimulasi ekonominya pun juga harus didorong gitu. Kemandiriannya tuh harus didorong itu. Jadi together we can do better karena kami dari pemerintah pusat itu nggak mungkin kerja sendiri. Kita pasti butuh banget dibantu dengan banyak pihak karena dengan kolaborasi, dengan sinergi kita bisa membuat penyandang disabilitas ini itu lebih nyaman. Artinya kita menuju Indonesia maju dan Indonesia inklusif. Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas itu seperti apa? Indonesia yang ramah penyandang disabilitas, yang kita bisa hidup setara. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi stigma. Karena penyandang disabilitas ini sama seperti teman-teman yang lainnya gitu. Kurang lebih begitu Mbak Peti. Terima kasih Angki Yudhistia, update-nya ini sangat menarik ya. Banyak hal-hal baru dari Angki yang kita baru tahu bahwa misalnya oh ternyata penyandang disabilitas tuh jumlahnya banyak loh, 38 juta. Betul ya Angki ya. Jadi mereka bukan jumlah yang sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa memberdayakan atau membuat mereka maksimal dalam kehidupan mereka, bisa kebayang Indonesianya juga akan semakin kuat ya gitu. Akan ada angki-angki yang lain di masa depan gitu ya Angki ya. Oke, saya boleh seperti itu ya. Oke, dan saya senang sekali pemerintah banyak sekali ya memberikan perhatian kepada disabilitas juga. Mungkin karena sekarang ada penggeraknya nih, Angki Yudhistia. So we have to thank to you too untuk bisa menampilkan para disabilitas ini menjadi lebih maksimal ya untuk masyarakat yang lebih inklusif. Saya bisa melihat semua para pembicara. Oke, ini kita sudah hampir di ujung acara, nggak kerasa ya kalau ngobrol yang berisi memang seperti ini. Saya juga membaca chat dari teman-teman yang begitu terinspirasi dari obrolan kita pada pagi hari ini. Dan saya mungkin ingin bertanya atau last question kepada teman-teman semua, kepada Ibu Ferry, kepada Mbak Dwi, kepada Mbak Anggi dan Mbak Angki.
dua kata yang bisa disampaikan oleh teman-teman tentang bagaimana kita bisa together dan we can do better. Silahkan. Mungkin dari Mbak Dwi dulu. Mbak Dwi. Wah, Mbak Dwi-nya sekarang freeze. Oke, dari Anggia dulu. Oke Mbak Betty, kalau Yes. buat aku di Woman in Fast Changing Society Together We Can Do Better, yang paling penting adalah unleash your potentials. Because dengan long term focus, dengan fleksibilitas, kalau Mbak Betty bilang keluasan, I Yes. think kita bisa sama-sama melakukan hal tentunya dengan kolaborasi yang menarik tanpa menjudge satu dengan yang lainnya gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, Thank you, support, Mbak don't Betty. judge. Itu I agree, Yes. totally agree ya. Terima kasih Anggia. Ibu Ferry, monggo dua kata yang paling powerful. Berdaya dan berdampak. Jadi sebagai seorang perempuan itu harus berdaya. Ya. Yang kemudian keberdayaannya ini bisa diterapkan tidak hanya di lingkup dirinya, Yes. di extend ke lingkungan yang lebih luas, yang dampaknya bisa dirasakan walaupun titiknya kecil, walaupun aksinya sederhana, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh lingkup yang jauh lebih luas. Lingkup yang jauh lebih berdaya dan berdampak. Oke, very powerful. Tadi support, don't judge. Oke, sekarang saya apakah bisa ke Mbak Dwi? Ini Angkinya muncul. Oke, Angki, your last word. Saya kepengen Angki memberikan dua kata ini untuk teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Oke. Pada prinsipnya, keterbatasan itu selalu terjadi dan selalu ada di setiap kehidupan kita. Tapi yang mampu bertahan adalah bagaimana kita bisa terus berinovasi dan adaptif terhadap perubahan-perubahan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita bisa menjadi sesuatu yang insecure karena kita menghadapi banyak perubahan. Terbatas itu bukan hanya penyandang disabilitas, tapi siapapun pasti merasakan terbatas karena keadaannya. Oke, sangat menarik. Jadi terbatas itu bukan disabilitas karena semua orang punya keterbatasan dan berarti semua orang mempunyai kesempatan untuk maju dan berkembang maksimal ya, Mbak Angki ya. Ini di chat juga ada beberapa teman disabilitas yang nonton. Thank you so much Mbak Angki. Apakah saya bisa ke Mbak Dwi? Thank you. Oke Mbak Dwi, so your last word. Sebenarnya kalau last mile ini bukan last ya, tapi kadang-kadang kan kita kalau dalam situasi pandemi atau krisis gitu ya, kita selalu bilang build back better gitu kan. Yes. Kalau saya mau menambahkan satu, build back better equally. Gitu. Karena nafas hari ini adalah tadi Mbak Angki juga menyampaikan bahwa Mbak Angki kemudian juga teman-teman pembicara lain itu menyampaikan bahwa we need that equal footing, we need that platform, opportunity untuk bisa better gitu. Kita cannot do business as usual nih Mbak Petty, nggak bisa lagi ternyata gitu loh. New normal itu hanya membutuhkan new action and it is more progressive menurut saya. Jadi let's think about build back better equally tadi. Everyone must have equal opportunity. Karena terbukti kalau krisis kita lebih resilient. Kita kayaknya kalau nggak punya banyak gender gap nih, kita lebih baik lagi nih gitu. Ini aja udah keren banget perempuan Indonesia gitu kan. Ya. Bayangin kalau dulunya kita equal, lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Tapi tidak ada kata terlambat kan, Mbak Dwi? Nggak ada kata terlambat. Nggak ada. Dengan progres yang seperti ini, kita optimis banget kan, kita tahu juga ya tadi banyak banget cerita yang sangat menggugah ya, inspiratif ya. Oke. Yes. Thank you Mbak Dwi. So together we can do better for our better lives. Itu adalah harapan kita semuanya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan sumbangan pemikirannya dari teman-teman
Femina yang sangat keren-keren ini adalah Mbak Dwi Yuliawati Faiz, Head of Program dari UN Women Indonesia, Ibu Ferry Farhati, penggagas Ibu-Ibu Kota Award. Terima kasih banyak Ibu Ferry. Kemudian juga Anggia Karisma. Thank you so much, President of Kids Terima kasih Mbak. ya and Family Business dari Cinema. Terus membuat film-film bagus ya. Saya menunggu pokoknya. Terus kemudian yang terakhir and last but not least, Angkia Yudhistia, staf Presiden Pak Jokowi untuk bidang sosial. Angki, maju terus. Kita pasti akan mendukung. Terima kasih banyak teman-teman dan saya kembalikan panel ini kepada Syahna Suhartono. Sampai ketemu. Baik, terima kasih banyak kembali saya ucapkan kepada para panelis di diskusi panel pertama kita hari ini dan juga pada moderator Mbak Peti, luar biasa. Tadi banyak sekali insights yang sudah diberikan gitu ya. Kuncinya memang kita para perempuan nih harus kolaborasi terus-menerus. Dan sebelum kita lanjut ke panel berikutnya, ada beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan ini terkait dengan program Indonesian Women's Forum 2021. Jadi selain conference yang saat ini sedang berlangsung di dalam Digital Hall Indonesian Women's Forum, Anda juga bisa menemukan berbagai fitur yang bisa Anda kunjungi. Ada apa aja? Jadi di Exhibition Hall ada Virtual Fest. Ini menghadirkan tenan produk lokal yang sedang hits seperti apa? Seperti Kala The Label, ada Rosalie Cheese, ada Sejauh Mata Memandang, Duanyam, Kami, Nature Confidence, My Suara Basket, Manika Jewelry Bali, Sister Margot Karet, La Dame in Vanilla, Dinaro, Velora Official, Dolab, Cincau Cuan, Strawberry Patch, dan juga Havila Tea. Nah selain itu Anda juga bisa berkunjung nih ke tenan dari para partner langsung dari layar gadget atau layar laptop Anda. Dan virtual exhibition ini akan berlangsung selama 1 bulan sampai dengan 26 Oktober 2021 nanti. Nah bagi Anda yang belum mendaftar di masterclass, Anda juga bisa memilih nih, ada beberapa kelas unggulan sesuai dengan minat Anda. Saya akan bacakan nih beberapa jadwal masterclass untuk hari ketiga hari ini. Di hari ketiga ada 4 masterclass nanti. Yang pertama ada Healthy Habits, Glowing Skin Starts Here. Yang kedua ada Home Living Trend 2022. Dan ada juga Power Breakfast for Family. Dan yang terakhir ada Hoax Mengancam Keluarga Indonesia. Itu ada 4 masterclass yang bisa diikuti hari ini. Segera daftar karena masih ada waktu untuk Anda untuk ikut kelas-kelas ini dan juga bisa menambah skill dan juga wawasan dan pastinya pengetahuan kita semua. Dan sembari kita menunggu panel berikutnya, kita akan lihat dulu nih, kami akan menampilkan video edukasi dari para partner. Kami akan kembali setelah tayangan video-video berikut. Selamat menyaksikan.